Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dida Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Scoopy, di mana Honda Scoopy ini gejala atau kondisinya saat digas dihidupi itu ditarik gasnya berebet. Nah, kosong-kosong saat digas serasa kayak habis minyak. Nah, apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi faktor utama Honda Scoopy ini gasnya mampet, dalam arti nggak bisa digas? Nanti kita akan cek, kita akan analisa dulu di bagian full pump. Full pump di daerah dalam tangki ini, kita akan menganalisa dulu apa yang menjadi penyebab antara rotak. Rotak itu sejenis kayak seperti baterai yang di dalam full pump, ataukah ada faktor lain. Nah, kita cek dulu bagian katakanlah hal yang paling ringan dulu sebelum melangkah terlalu jauh sampai ke throttle body, ke injektor dan segala macam. Kita cek dulu, kita analisa dulu, kita lihat tekanan dulu di bagian full pump ini, terutama di bagian rotak. Menurut pengalaman kita dulu, biasanya kalau digas lemah, dalam arti diangkat gas itu berebet, serasa gasnya kosong, itu padahal minyaknya full ya. Itu biasanya yang pernah kita alami itu antara full pump kotor, atau pempes atau saringan filter yang ada di full pump itu kotor. Kemungkinan ada yang lain, itu biasanya rotaknya sudah mulai lemah. Nah, nanti intinya seputaran full pump ini kita akan korek dulu, kita akan analisa seputaran ini dulu. Kita nggak mau melangkah terlalu jauh karena hal yang paling ringan di sini kita cek bagian rotak dulu. Intinya kita keluarkan dulu full pump, habis itu nanti kita oprek sekali lagi. Nah, kita mempunyai trik sederhana untuk mengakali rotak yang katakanlah tekanannya lemah. Itu nanti kita akan trik sederhana, karena beliau yang punya motor, bapaknya yang punya motor ini bagaimana, katakanlah mintanya sama bapak ini sebisa mungkin katakanlah diakali dulu, kalau bisa diakali dulu, jadi nggak harus ganti. Intinya seperti itulah. Jadi kita memahami budgetnya seorang pasien, budgetnya seorang konsumen ini mungkin terbatas. Jadi kita akan mengakali, kita pakai trik sederhana. Sekiranya motor ini kembali tekanannya kuat untuk menembakkan minyak ke dalam full pump, dari full pump ke injektor atau terbody, nanti kita akan akali tanpa harus mengganti rotaknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saksikan terus video ini sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mekanik. Sekiranya ini ada yang kurang cocok, ada yang kurang katakanlah belum cocok, silahkan kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah video, menyajikan sebuah penayangan yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemes. Untuk teman-teman yang bukan bengkel, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada ilmunya yang bisa dipetik untuk diterapkan di mungkin di rumah atau di kehidupan sehari-hari tanpa harus ke bengkel. Katakanlah bisa dilakukan sendiri di rumah, asalkan dengan catatan fahami dulu, lihat dari awal sampai akhir, jangan di stop, nanti agar bisa difahami maksud dan tujuan kita membuat penayang itu seperti apa, nanti bisa difahami, habis itu bisa dipraktekkan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Oke, sekiranya tayangan ini bermanfaat, kira-kira tayangan ini ada ilmunya yang bermanfaat untuk teman-teman, silahkan like, comment, dan tekan subscribe. Jangan lupa loncengnya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang, bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam dunia perbengkelan bersama channelnya Dida Gemes. Oke, lanjut. Kita langkah pertama, kita buka dulu seperti ini.
Nah, ini namanya rotak untuk teman-teman yang mungkin belum paham. Ini namanya full pump satu set. Nah, di dalamnya ini seperti baterai ini namanya rotak. Nah, untuk kelasnya injeksi terutama motor-motor yang ini Scoopy ya. Jadi, tapi intinya semua motor injeksi menggunakan rotak dan menggunakan full pump. Nah, full pump ini satu kesatuan ada rotak, ada pempes atau ada filter. Nah, itu menjadi satu kesatuan namanya full pump. Nah, kita nggak harus mengganti semua ini karena ini harganya mehong ya. Kalau satu set full pump ini harganya mehong. Makanya kita akan akali dulu. Nah, ini namanya bisa dibilang sekali lagi kita akan mengapali rotak. Nah, bagaimana langkah atau sederhana mengakali rotak yang seharusnya rotak ini diganti tapi nggak harus diganti dulu, dalam arti oh ini masih bisa bertahan sementara waktu pak, misalnya begitu. Nah ini saksikan seperti ini ya, triknya seperti ini. Kita ambil baut, nah kita masukkan ke dalam lubang ini, kita baut. Nah bisa dilihat di dalam sini ada lubang. Nah bisa dilihat di dalam situ ada lubang. Kita kasih baut sekitar panjangnya kurang lebih sekitar bentar, kita ambil baut dulu. Ini bisa sekitar 5 mili panjangnya, kurang lebih sekitar 5 mili. Ambil baut untuk mengganjal full rotak ini. Jadi intinya baut tadi kita masukkan yang sekitar 5 mili panjangnya, kita masukkan ke dalam ke lubang tadi. Habis itu nanti rotak ini kita pasang kembali. Kenapa atau tujuannya bagaimana? Maksud dan tujuannya kenapa rotak ini diganti? Tujuannya kita jelaskan sedikit bahwa saat arus masuk, katakanlah kontak di on, ini pasti ada arus masuk ke dalam sini. Nah, dia ada arus ke dalam sini, nanti dia kayak ada hentakan karena kena arus dari kontak 12 volt masuk ke sini, dia akan kayak sejenis rotak ini ada hentakan kayak mengejut lah, bahasanya itu seperti itu, mengejut. Nah nanti dengan mengejutnya ini akan mengurangi tenaga, katakanlah rotak yang seharusnya yang kalau memang nah seperti ini jangan sampai goyang seperti ini harus sepan banget ya, dalam arti rotak yang di dalam itu nggak boleh bergoyang. Nah saat kena arus masuk dia kan ada kejutan kayak baterainya itu kayak mau loncat gitu. Nah, fungsi dari baut yang kita potong tadi, katakanlah yang baut 5 mili tadi panjangnya, itu tujuannya untuk agar menghilangkan kejutan yang di saat arus masuk ke baterai, ke rotaknya tadi, itu nggak ada kejutan. Nah, jadi saat arus masuk itu fungsinya cuma menembakkan bensin masuk ke dalam selang yang jalurnya ke throttle body dan ke injektor. Intinya seperti itu, ke bagian injektor. Nah, untuk sementara beberapa waktu ke depan ini setelah kita ganjal, kita sudah mengalami seperti ini ya. Ini trik-trik seperti ini sudah kita gunakan sekian lama di bengkel dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Cuman di sini ada catatan kekurangannya. Namanya diakali, yang namanya baru barangnya seharusnya diganti, dan ini cuman diakali, itu pasti ada jedanya. Dalam arti beda kalau ganti pastikan katakanlah untuk sekian panjang waktu, untuk lama awetnya ya. Tapi kalau untuk diganjal seperti ini ada sistemnya hanya sementara. Jadi mungkin sekian, katakanlah sebulan 2 bulan atau sampai sekitar 3 bulan, nanti pasti akan kumat lagi. Karena sekali lagi rotak ini sifatnya sudah, tenaganya sudah lemah. Seharusnya diganti, tapi untuk sementara waktu kita akali. Jadi dalam dari waktu mengakali untuk katakanlah sebulan 2 bulan ke depan kita bisa mencari budget untuk persiapan ganti rotak ini. Jadi sifatnya sementara. Sekali lagi untuk catatan, ini sifatnya untuk sementara. Kita akali seperti ini, kita ganjal pakai baut yang panjangnya kurang lebih sekitar 5 mili. Kita pasang, habis itu tujuannya sekali lagi kita jelaskan agar rotaknya nggak banyak gerak di dalam atom ini ya. Nah ini kita ulang lagi karena yang tadi kurang panjang. Nah seperti ini kita masukkan ke lubang itu ya. Cari baut kecil ukuran sekitar 4 atau pokoknya di bawah 6 ya. Kecil banget, ini sekitar 4 atau 5.
yang ukurannya. Nah, nanti panjangnya sekitar 5 mili. Taruh di dalam lubang tadi, dan selama kita menggunakan trik seperti ini, alhamdulillah nggak ada keluhan katakanlah yang menjadi fatal atau apa gitu, nggak ada masalah. Untuk teman-teman konsumen kita juga nggak pernah masalah, karena sudah kita jelaskan dari awal. Ini rotak seharusnya ganti, tapi kita akali dulu. Katakanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, untung lumayan. Tapi kalau di atas waktu untuk ke situ lama lagi, itu kayaknya nggak mungkin, karena ketahanan rotak yang seharusnya ganti ini sudah direnovasi untuk sementara waktu. Nah, makanya seperti ini, trik-trik seperti ini silahkan diamati, dicermati, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti kalau sekiranya teman-teman mengalami hal yang sama, silahkan praktekkan sendiri seperti ini. Nanti kita yakin pasti berhasil, karena kita sudah mengalami sendiri di bengkel berkali-kali. Full pump lemah, dalam arti rotak lemah, bisa kita akali seperti ini. Ya walaupun waktunya katakanlah sebulan 2 bulan, tapi untuk tahan sementara waktu lumayan. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, sampai di sini bisa dimengerti maksud dan tujuan kita. Cara mengakali rotak di dalam full pump yang lemah itu seperti ini kurang lebih. Nah, nanti sekiranya teman-teman ada yang kurang paham atau kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab, kita akan bantu diskusi tentang permasalahan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bantu dari walaupun jarak jauh, kita akan bantu, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sedikit banyak seperti ini yang bisa kita share, kita berikan seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau sekiranya ini kurang bermanfaat, katakanlah ada yang nggak cocok, monggo silahkan. Namanya kita berpendapat, namanya kita mempunyai unek-unek, kita mempunyai saran, kita mempunyai katakanlah trik sendiri-sendiri, cara sendiri-sendiri, itu mbok ya dihargai, katakanlah gitu. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya monggo silahkan. Kalau ada kolom mau komentar, mau ada yang istilahnya nggak cocok, silahkan monggo isi kolom komentar, tanyakan di sini. Kita tujuannya hanya berbagi pengalaman, dan pengalaman itu sudah kita jalani, ternyata berhasil, alhamdulillah. Makanya kita share, dan share ini sekali lagi yang pernah kita bikin video itu selalu berhasil, dan selalu kita share untuk teman-teman mekanik atau teman-teman yang di luar bengkel yang bisa meniru seperti ini, monggo. Intinya kita berbagi pengalaman. Oke, lanjut ke video. Kita sekali lagi intinya seperti ya, kita ganjal pakai baut sekitar 5 mili panjangnya. Habis itu nanti kita rakit kembali. Kita akan cek, kita akan lihat seberapa kuatnya rotak ini. Katakanlah rotak yang dalam satu kesatuan itu menjadi disebut dengan full pump. Kita akan full pump ini akan kembali menembakkan minyak ke injektor itu sekuat berapa. Kalau kuat, kita jamin, kita yakin pasti bisa kembali normal. Cuman untuk waktunya nggak tahu. Namanya kita mengakali barang yang seharusnya diganti itu ya, untuk sementara sih wajar-wajar aja ya gitu. Kalau pengen awet ya monggo diganti gitu kan. Intinya seperti itu. Oke, kita cek. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih atas waktunya. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.